Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Yundanis Wahyu dengan NIM G1A02310053, program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang timing of the human split atau dua pandangan evolusi manusia. Evolusi manusia merupakan salah satu topik paling penting dalam kajian biologi evolusi dan antropologi biologi karena membahas tentang asal-usul manusia serta hubungannya dengan organisme lain, khususnya kera besar. Untuk memahami proses evolusi tersebut, para ilmuwan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu paleontologi yang berfokus pada fosil dan biologi molekuler yang berfokus pada molekul biologis seperti protein dan DNA. Ilustrasi ini menampilkan dua pandangan berbeda mengenai hubungan kekerabatan antara manusia dan kera yang dikenal sebagai filogeni paleontologis dan filogeni molekuler. Perbedaan sudut pandang ini penting karena mengetahui penafsiran tentang waktu pemisahan evolusi antara manusia dan kera. Paleontologis didasarkan pada kajian fosil, terutama tulang dan gigi, yang ditemukan di berbagai lapisan geologi. Pada ilustrasi bagian kiri, gambar tangan yang menggali fosil yang melambangkan kerja paleontolog dalam penafsiran sejarah evolusi berdasarkan bukti fisik. Setiap garis vertikal berwarna pada diagram menunjukkan satu garis keturunan evolusi. Fosil-fosil seperti Paleopithecus, Diropithecus, Ramapithecus, dan Australopithecus ditempatkan pada posisi tertentu sesuai dengan umur lapisan tanah tempat fosil tersebut ditemukan. Menurut pandangan paleontologis, Paleopithecus dianggap sebagai nenek moyang awal gibbon karena memiliki beberapa ciri morfologi yang mirip. Diropithecus dianggap sebagai nenek moyang kera besar seperti orangutan, gorila, simpanse. Ramapithecus sempat dianggap sebagai nenek moyang manusia karena bentuk rahang dan giginya yang lebih mendekati manusia dibandingkan kera lain. Pendekatan ini menggambarkan bahwa setiap kelompok hominoid mengalami evolusi yang sangat terpisah dalam jangka waktu yang panjang. Namun karena fosil seringkali tidak lengkap dan tidak terfragmentasi terhadap hubungan kekerabatan ini bersifat subjektif dan dapat berubah seiring ditemukannya fosil baru. Berbeda dengan pendekatan paleontologis filogeni molekuler, pada filogeni molekuler ini menggambarkan data dari molekul biologis seperti protein dan DNA yang terdapat pada spesies yang masih hidup. Ilustrasi bagian kanan menampilkan wajah manusia yang ditutupi tangan, melambangkan analisis molekuler yang bersifat tidak langsung namun berbasis data kuantitatif. Pada diagram filogeni molekuler, hubungan kekerabatan ditunjukkan dalam bentuk percabangan berbentuk huruf P. Tidak titik percabangan menunjukkan waktu ketika dua kelompok nenek moyang yang sama. Semakin dekat titik percabangan di masa kini, semakin baru waktu pemisahannya. Dari analisis molekuler menunjukkan bahwa manusia, simpanse, dan gorila memiliki nenek moyang yang sama, sangat dekat, dengan waktu pemisahan sekitar 5 juta tahun yang lalu. Orangutan terpisah lebih awal karena garis keturunannya tersebut. Pada gibbon merupakan kelompok hominoid yang paling awal mengalami pemisahan evolusi. Pendekatan molekuler ini menunjukkan bahwa fosil seperti Ramapithecus tidak sesuai atau jika dianggap sebagai nenek moyang langsung manusia karena laju perubahan molekul menunjukkan
memerlukan waktu pemisahan yang lebih mudah dibandingkan fosil tersebut. Di bagian tengah ilustrasi terdapat skala waktu geologi yang berfungsi sebagai acuan kronologis dalam membantu atau mengetahui kapan fosil tersebut hidup. Dengan membandingkan skala ini, kita dapat mengetahui kapan fosil tersebut hidup dan membandingkan dengan hasil estimasi waktu pemisahan berdasarkan data molekuler. Ilustrasi ini juga dilengkapi dengan legenda yang membedakan antara fosil dan hominoid yang masih hidup. Kelompok fosil meliputi Australopithecus, Ramapithecus, Pileopithecus, dan Diropithecus yang masing-masing memiliki peran dalam kajian evolusi manusia. Sementara itu, kelompok hominoid modern terdiri atas gibbon, orangutan, simpanse, gorila, dan manusia. Warna pada setiap garis digunakan untuk menunjukkan hubungan evolusi antara fosil dan spesies modern menurut masing-masing pendekatan filogeninya. Dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan paleontologi dan molekuler memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan evolusi manusia. Pendekatan paleontologis menekankan bukti fisik berupa fosil, namun memiliki keterbatasan karena fosil seringkali tidak dianggap lengkap dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Sebaliknya, pendekatan molekuler memberikan hasil yang lebih konsisten dan struktur karena didasarkan pada perubahan molekul biologis yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Secara keseluruhan, bukti molekuler menunjukkan bahwa manusia tidak berevolusi secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari radiasi evolusi kera Afrika dengan nenek moyang yang sama dengan simpanse dan gorila. Oleh karena itu, pemahaman evolusi manusia akan lebih komprehensif jika menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Sekian yang materi yang saya sampaikan.